Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan gigi palsu edisi lebaran. Kenapa saya sebut gigi palsu edisi lebaran? Nah, bisa kita lihat. Ini contohnya giginya sudah tinggal sisa akar. Jadi, customer ini memaksakan untuk bisa tampil dengan gigi palsu nanti pada saat lebaran. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama caranya adalah pasien kita edukasi terlebih dahulu, yaitu kita berikan pengertian bahwa gigi palsu yang dipaksakan pada gigi yang masih ada sisa akarnya, bagaimanapun juga tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik. Karena kenapa? Nah, ini akan banyak faktor ya. Pertama, jelas dari segi kesehatan sendiri itu sangat tidak menguntungkan. Bayangkan sisa akar ditumpuk dengan gigi palsu. Nah, mau nggak mau pasien harus ekstra membersihkannya. Terus kedua, namanya masih ada sisa akar, pasti gigi palsu itu tidak akan maksimal untuk penyusunannya atau katakanlah bentuknya itu, karena akan terjadi tumpang tindih. Misalkan kalau seperti gigi depan ini, nanti pasien itu akan merasa bibirnya bagian atas itu akan terasa lebih seperti maju atau monyong ya. Karena kenapa? Karena gigi palsu pasti berada di atasnya sisa akar, yang tidak mau itu nanti seperti ya numpuk gitu ya kan. Terus yang kedua, ini kan sisa akar ya, namanya sisa akar itu kan barang busuk yang katakanlah banyak kuman segala macam ya kan. Kalau mungkin kondisi customer ini lagi sehat, lagi fit, tentu tidak akan terlalu pusing atau tidak terlalu bermasalah buat customer ya. Tapi kalau lagi kurang fit customer, terus ditambah ada kuman-kuman semakin aktif, ketindihan gigi palsu, nah nanti mau tidak mau, jangankan kesentuh sama tangan ya, atau kesentuh nanti gigi palsunya aja, dia akan terasa sakit gitu lah ya kan. Akan terasa nyut-nyutan. Nanti dia akan serba menyalahkan, entah dari gigi palsunya dibilang kurang enak lah atau segala macam ya kan. Padahal dari sisa akarnya sendiri ini yang istilahnya itu lagi aktif kumannya. Artinya dia itu lagi, katakanlah orang bilang biasanya lagi cokot-cokot ya, atau lagi sakit ya kan. Nah, akhirnya gigi palsunya tidak bisa kepake. Sayang kan. Nah, makanya dari sini kita sangat perlu untuk memberikan edukasi atau ya katakanlah sedikit ilmu yang perlu diketahui untuk penggunaan gigi palsu yang masih ada sisa akarnya ini. Karena gimana pun juga ya tetap kurang menguntungkan. Terus mungkin di lain pihak masalah finansial ya. Nanti bisa jadi kalau dia sudah kita sarankan untuk cabut kemudian baru dicabut, mau nggak mau kan kalau untuk bikin gigi palsu yang lebih bagus berarti bikin baru ya kan, karena semua telah berubah, gusinya udah berubah ya kan. Kalau dipaksakan pakai plat yang lama ya tentu saja itu akan kurang, kalau saya sendiri akan kurang srek ya. Lebih baik bikin baru sekalian kalau memang nanti sudah dipasangkan atau sudah dicabut giginya itu yang sisa-sisa akar. Mungkin itu aja untuk edisi lebaran kali ini. Nanti kita lihat giginya atau gigi palsu itu nanti harus seperti apa agar bisa pas sama yang masih ada sisa akarnya ini. Di sini kita membuat gigi palsu lepasan tanpa kawat ya, atau tanpa clamber, tanpa kawat cengkram. Caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan melebarkan sayap-sayap di bagian bukalnya dan di bagian labialnya kalau memang memungkinkan. Karena nanti sayap-sayap di bagian bukal dan labialnya ini yang akan memegang gigi palsunya sendiri. Bisa kelihatan ya, sayapnya itu berada di daerah undercut ya, agak melengkung ke dalam kelihatan ini ya. Jadi berada di daerah undercut ya, sama kiri kanan. Dan bagian labialnya ini ya, nah kelihatan ya, melengkung ke dalam dianya. Ini gunanya untuk apa? Nanti ini gunanya untuk pegangan sama gusi ya, dia akan berpegangan sama gusi ya. Plat sedikit agak dilebarkan, platnya sedikit agak dilebarkan karena nanti
menjadi dayar cut sendiri kalau plat yang lebar. Walaupun ini nih sebelah kanannya pasien atau sebelah kiri saya ini tidak ada giginya, tetap dibuat platnya ya. Yaitu gunanya untuk menambah retensi nanti di gusi, untuk menambah kekuatan lengketnya di gusi. Terlihat ya, giginya ini kawat tanpa kawat. Nah, ini ada kawat penguat di tengahnya. Karena kalau semakin kecil plat atau semakin tipis, biasanya kan akan ringkih atau rapuh. Nah, ini saya tambahkan kawat penguat di tengahnya. Di bagian ujung-ujungnya biasa kita buatkan retensi bagian kawat penguatnya agar dia tidak lari-lari. Kok lari-lari ya? Mau kemana dia? Nah, kita buatkan retensi atau pegangan biar dia lebih paten lengket di situ ya. Seandainya ini patah, nah, dia tetap berpegangan. Karena kenapa? Nah, ada retensi di ujung-ujungnya ini yang seperti bulatan ya. Nah, ada retensinya. Jadi masih bisa untuk panduan reparasinya. Ya, yang perlu diperhatikan adalah retensi di bagian labial dan lingualnya itu dilebarkan untuk sayap-sayapnya ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah diinsersi gigi palsu edisi lebaran ini, customer merasa nyaman dan puas. Semoga customer pun memahami akan kekurangan dan kelebihan daripada gigi palsu ini. Terima kasih.